Teman-teman, sudah saatnya kita bertanya, apakah Republik Islam benar-benar bisa tumbang? Dan jawabannya adalah ya, tapi tidak jika Amerika Serikat terus melakukan kesalahan yang sama selama 23 tahun terakhir, yaitu mundur tepat saat mereka akhirnya punya pengaruh terhadap Iran. Minggu ini, Amerika Serikat meluncurkan sesuatu yang disebut Project Freedom, dan itu benar-benar jenius. Untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah, kapal perang Amerika secara fisik mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz, memungkinkan minyak melewati jalur air yang telah diblokir Iran sejak perang dimulai. Itu berhasil, kapal-kapal berhasil lewat, Iran tidak bisa menghentikannya. Dan dikombinasikan dengan blokade laut yang sudah mencekik ekspor minyak Iran, inilah saat di mana Republik Islam itu benar-benar kehabisan waktu. Namun 24 jam kemudian, Trump menundanya. Hari ini, kita akan memahami secara tepat mengapa Project Freedom sangat berbahaya bagi Iran dan mengapa, sekali lagi, ketika kita hampir mendapatkan pengaruh, para pemimpin kita justru mundur. Selamat datang di acara Iraka di JNS TV. Mari kita langsung mulai. Jadi, ketika AS dan Israel meluncurkan operasi Amarah Epic pada 28 Februari, sebagian besar dunia fokus pada serangan udara, pesawat pengebom, bom penembus bunker, fasilitas nuklir, dan semua yang terjadi, bagian yang dramatis dan terlihat. Namun secara diam-diam, Amerika Serikat juga melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan terhadap Iran dalam 40 tahun konfrontasi terakhir. Angkatan Laut AS mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, blokade fisik. Alih-alih hanya sanksi dan surat ancaman, kapal perang sungguhan ditempatkan di luar perairan pesisir Iran, menghentikan kapal-kapal yang masuk atau keluar. Untuk memahami mengapa ini berbeda dari semua yang pernah terjadi sebelumnya, kamu perlu memahami bagaimana Republik Islam bertahan. Begini, rezim ini hidup dari minyak, dan itu bukan sekedar metafora. Maksudku, secara harfiah, pendapatan dari minyak membiayai kerajaan bisnis Garda Revolusi, yang menguasai sekitar setengah dari ekonomi Iran. Pendapatan itu membiayai pasukan keamanan, membiayai milisi Basij yang menumpas protes di jalanan. Pendapatan itu juga membiayai gaji para pria bersenjata yang menjaga agar pemerintahan ulama tetap berkuasa. Sanksi sekeras apapun selalu punya batas. Iran bisa menyalurkan minyak melalui perantara. Iran juga bisa menjual minyak dengan harga diskon ke Tiongkok dan India. Iran bisa menggunakan perusahaan cangkang dan pelabuhan yang bersahabat di Uni Emirat Arab untuk terus mengalirkan uang. Tidak sempurna ya, buruk bagi ekonomi mereka ya, menyakitkan ya, tapi masih bisa bertahan. Rezim mereka sudah bertahan menghadapi hal itu selama bertahun-tahun. Blokade laut itu berbeda, dan bukan hanya soal tingkatannya saja. Begini, kalau kamu punya jumlah minyak fisik yang sangat besar, kamu tidak bisa hanya menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkannya, apalagi kalau kamu berhadapan dengan kapal perusak rudal. Blokade itu menciptakan tembok fisik antara minyak Iran dan dunia. Angka-angka yang muncul dalam beberapa minggu setelahnya benar-benar mencengangkan. Iran memiliki 184 juta barel minyak yang tertahan di kapal tanker yang tidak bisa kemana-mana. Bayangkan saja penumpukan fisik sebesar itu. 60 juta dari barel-barel itu secara fisik terjebak di dalam Teluk Persia. 124 juta lainnya berlabuh di dekat Tiongkok. Para pembeli menginginkan minyak itu, tapi mereka terlalu takut dengan sanksi sekunder Amerika Serikat untuk berani mengambilnya. Blokade ini ya diperkirakan menguras Iran sekitar 400 hingga 500 juta dolar setiap harinya. Dan itu sendiri sudah merupakan hal yang sangat besar. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih signifikan sedang terjadi. Jadi begini, penyimpanan minyak Iran, baik di darat maupun di kapal tanker terapung, hampir mencapai kapasitas 100%. Begitu penuh, Iran akan dipaksa melakukan sesuatu yang terdengar teknis, tapi sebenarnya cukup katastrofik. Mereka harus menutup sumur minyak yang masih aktif. Ini alasannya kenapa itu penting. Untuk jenis ladang minyak tua yang dioperasikan Iran, menutup sumur minyak tidak hanya sekedar menghentikan sementara apa yang sedang terjadi. Tekanan bawah tanah yang mendorong minyak ke permukaan yang terbentuk selama jutaan tahun akan hilang ketika sumur ditutup. Tekanan itu tidak akan pernah kembali. Iran menghadapi kemungkinan kehilangan kapasitas produksi secara permanen sebesar 300 hingga 500 ribu barel per hari jika blokade ini terus berlanjut. Itu bukan hanya kuartal yang buruk atau kehilangan beberapa ratus miliar dolar. Itu berarti pendapatan tahunan sebesar 9 hingga 15 miliar dolar hilang selamanya, terlepas dari apakah kesepakatan tercapai atau tidak. Ngomong-ngomong, para analis memperkirakan jangka waktunya antara 15 hingga 60 hari, yang berarti jika blokade ini terus berlanjut selama 15 hingga 60 hari lagi, mereka akan kehilangan kapasitas minyak mereka. Kapasitas minyak yang memberi mereka kemampuan untuk mempekerjakan orang-orang bersenjata Republik Islam yang menindas rakyat Iran. Minyak yang mendanai begitu banyak hal lainnya. Karena uang ini tidak hanya mengalir ke para pria bersenjata. Rezim ini tidak hanya bertahan karena rakyat Iran mencintai mereka. Rezim ini bertahan karena aparat keamanan dibayar. Para komandan Garda Revolusi memiliki kerajaan ekonomi. Para tentara biasa mendapat gaji.
Para milisi Basij mendapat tunjangan. Inilah cara mereka tetap terkendali. Mereka menjadikan keterlibatan dalam rezim Islam sangat menguntungkan secara finansial dan hampir mustahil untuk melakukan hal lain. Tapi sekarang uang itu mulai menghilang. Ngomong-ngomong, laporan mulai bermunculan bahwa unit tentara reguler sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Bukan IRGC, mereka melindungi uang mereka sendiri terlebih dahulu. Prajurit biasa, orang-orang yang ada di bagian paling bawah rantai loyalitas. Seorang pejabat intelijen Israel yang dikutip dalam laporan minggu ini menilai bahwa jika blokade tetap berlangsung, Republik Islam tidak akan mampu bertahan hingga tahun 2026, yang hanya tinggal 8 bulan lagi. Untuk pertama kalinya dalam 46 tahun, waktu tidak hanya berjalan melawan Barat, waktu juga berjalan melawan Teheran. Pada 4 Mei, Trump mengumumkan Project Freedom. Misi yang diumumkan itu menggunakan militer Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz yang telah diblokir oleh Iran sejak perang dimulai, sampai batas tertentu. 20.000 pelaut dari 87 negara terdampar di kapal-kapal di dalam Teluk Persia. Lalu lintas pengiriman turun menjadi 5% dari tingkat sebelum perang. Harga bensin di AS kadang-kadang mencapai lebih dari $6 per galon. Sayangnya, mengawal kapal melalui selat terdengar sederhana, tapi sebenarnya tidak. Karena Selat Hormuz, seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, adalah jalur pelayaran yang sangat sempit. Jalur pelayaran yang sebenarnya, yaitu saluran yang cukup dalam untuk kapal tanker, lebarnya hanya sekitar 2 mil di setiap arah. Itu sangatlah sempit. Iran telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menempatkan baterai rudal, skuadron kapal serang cepat, lokasi peluncuran drone, dan ranjau di sepanjang kedua pantai khusus untuk mengancam apapun yang bergerak melalui 2 mil itu. Bagaimana kamu bisa mengawal kapal melewati situasi seperti itu? Kamu tidak bisa begitu saja menempatkan kapal perusak di sampingnya seperti pengawal yang berjalan bersama seseorang di tengah kerumunan. Secara geometris, itu tidak benar-benar memungkinkan. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Dan kapal perusak yang berada di samping kapal tanker di saluran selebar 2 mil hanyalah sasaran empuk. Yang sebenarnya dilakukan adalah menciptakan payung pertahanan. Kapal perusak menempatkan diri mereka di sekitar area tersebut. Pesawat tempur berpatroli di atas, terbang memberikan perlindungan terus-menerus. Helikopter dari dek kapal menyediakan perlindungan dan pengawasan, terbang lebih dulu untuk mengidentifikasi secara visual apapun yang mendekat. Drone mengawasi pantai untuk mendeteksi tanda-tanda peluncuran. Begitu Iran menembakkan apapun, baik itu rudal, atau kapal serang cepat yang menuju kapal komersial, payung pertahanan akan mencegatnya sebelum mencapai target. Dan tentu saja, ada juga masalah ranjau dan upaya untuk membersihkannya. Kapal komersial itu sendiri tidak perlu memiliki perlindungan militer di dalamnya. Kapal tersebut memiliki perlindungan militer di sekitarnya, di atasnya, dan di depannya. Model pengawalan konvoi. Pendekatan yang sama digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia II untuk melindungi pelayaran di Atlantik dari kapal selam Jerman. Prinsipnya sangat sederhana. Jika kamu ingin menyerang kapal dagang, kamu harus melewati kapal perang terlebih dahulu. Namun, agar payung perlindungan itu bisa berfungsi, kamu membutuhkan pangkalan. Jet tempur membutuhkan tempat untuk lepas landas dan mendarat. Pesawat tanker membutuhkan tempat untuk beroperasi. Selat Hormuz dikelilingi oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Oman, Qatar, dan Amerika Serikat memiliki hubungan militer dengan semuanya. Tapi, dan inilah masalah besarnya, tanpa akses ke pangkalan-pangkalan ini, pesawat tidak bisa mencapai selat tepat waktu untuk berguna. Payung perlindungan itu pun runtuh. Dan ini sangat penting untuk apa yang terjadi selanjutnya. Karena media menggambarkannya seolah-olah Trump baru saja menarik diri, padahal tentu saja lebih rumit dari itu. Operasinya sendiri memang nyata dan langsung. Lebih dari selusin kapal perang dikerahkan, 15.000 personel militer, dan lebih dari 100 pesawat yang berbasis di darat maupun laut. Dua kapal perusak, USS Truxtun dan USS Mason, melintasi selat tersebut. Iran menembakkan rudal, drone, dan mengirimkan kapal serang cepat, tetapi kapal perusak itu tetap bergerak maju. Setiap ancaman berhasil dicegat atau dicegah. Dua kapal komersial Amerika berhasil melewati. Sebuah kapal milik Musk mengikuti. Itu berhasil. Pete Hegseth berdiri di podium Pentagon dan berkata, Iran tidak menguasai selat tersebut. Dan dia benar, selama kurang lebih 24 jam. Karena Project Freedom, meskipun namanya demikian, bukan hanya operasi kemanusiaan. Itu juga, jika terus berlanjut, akan menjadi hal yang membuat tekanan sepihak dari blokade itu menjadi permanen. Pikirkan apa arti Project Freedom yang berkelanjutan. Selat terbuka untuk pelayaran dunia, pelabuhan-pelabuhan Iran masih diblokade oleh Angkatan Laut Serikat. Minyak dari negara lain mengalir bebas. Minyak Iran tidak kemana-mana. Ini bukan hanya kebuntuan ekonomi 2 hari di mana kedua belah pihak sama-sama kesulitan. Ini adalah pengurasan satu arah secara langsung, eksklusif, dan sepenuhnya terfokus pada Iran. Negara-negara Teluk tetap menjual minyak melalui selat. Asia tetap mendapatkan energinya. Harga bensin turun, yang menguntungkan Trump, dan tangki penyimpanan Iran penuh. Sumur-sumur minyaknya ditutup, dan garda revolusi berhenti membayar gaji, yang berarti orang-orang tidak menerima bayaran, dan mereka menjadi marah. Yang berarti, pada dasarnya, mungkin Republik Islam bisa runtuh. Project Freedom bukan hanya misi pengawalan. Itu adalah hal yang akan membuat blokade menjadi penentu. Dan kemudian itu berhenti.
Trump mengatakan dia menjeda Project Freedom karena ada kemajuan besar menuju kesepakatan dengan Iran. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Trump mengumumkan Project Freedom tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan negara-negara Teluk. Arab Saudi mengetahui pengumuman itu seperti orang lain pada umumnya. Dan Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah pangkalan udara Pangeran Sultan dan mengendalikan wilayah udara yang dibutuhkan militer Amerika Serikat untuk beroperasi di kawasan tersebut, sangat marah. Namun bukan karena mereka mendukung Iran dalam bentuk apapun, melainkan karena mereka takut dengan apa yang akan dilakukan Iran kepada mereka sebagai balasan atas operasi yang tidak mereka ikuti dalam pengambilan keputusannya. Negara-negara Teluk memiliki pipa dan terminal minyak. Mereka berada tepat di seberang perairan dari baterai rudal Iran. Mereka harus menanggung konsekuensi dari keputusan Amerika yang tidak pernah dikonsultasikan kepada mereka, yang memiliki dampak nyata dan serius bagi negara mereka. Arab Saudi menangguhkan akses Amerika Serikat ke pangkalan udara dan wilayah udaranya sebagai respons. Kuwait melakukan hal yang sama. Tanpa pangkalan di Arab Saudi dan Kuwait, pesawat-pesawat yang menyediakan perlindungan untuk Project Freedom, seperti jet tempur, pesawat pengisian bahan bakar, dan pesawat pendukung, tidak memiliki tempat untuk beroperasi. Tidak ada jalur alternatif. Trump kemudian menelpon Mohammed bin Salman. Panggilan itu tidak menyelesaikan masalah. Serangan Iran ke Uni Emirat Arab pada saat yang sama tentu saja bukan suatu kebetulan. Uni Emirat Arab memang sangat kuat, tapi negara itu sangat kecil, sangat-sangat kecil, dan tidak mampu memulai perang besar-besaran dengan Iran yang kuat. Apa hubungan Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi? Nah, ingatlah, Iran telah menggunakan negara-negara Teluk sebagai titik tekanan terhadap Amerika Serikat. Mereka tahu negara-negara itu tidak mampu terlibat dalam perang karena akan berdampak pada ekonomi dan pariwisata mereka. Tapi mereka tidak akan mencari masalah dengan Arab Saudi saat ini, yang sangat besar. Jadi mereka memilih Uni Emirat Arab sebagai tanda peringatan bagi negara-negara Teluk lainnya. Dan mereka berhasil menyampaikan pesannya dengan sangat jelas. Operasi yang baru saja digambarkan sebagai urusan hidup dan mati bagi 20.000 pelaut dan yang dibela Hegseth dalam konferensi pers paginya, secara fisik tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jadi Trump membingkainya ulang sebagai sebuah isyarat diplomatik. Kemajuan besar, kesepakatan sudah dekat. Kami berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada perdamaian. Namun, Ketua Parlemen Iran memposting tanggapannya dalam bahasa Inggris di media sosial. Operasi "Percaya saja bro" gagal. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut laporan Axios bahwa kesepakatan ini sudah dekat sebagai operasi Faksios. Rezim tahu persis apa yang telah terjadi. Operasi tersebut tidak dihentikan karena diplomasi. Operasi itu dihentikan karena koalisi yang mereka butuhkan untuk mendukungnya semacam runtuh dalam waktu 24 jam. Nah, ini penting. Saya ingin bersikap adil di sini. Karena ceritanya di sini bukanlah bahwa Trump itu naif atau mudah tertipu. Dia tidak termakan kebohongan Iran. Ceritanya lebih rumit dari itu. Trump sedang ditekan oleh 3 hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ditawarkan Iran di meja perundingan. Dan Iran tidak perlu menciptakan tekanan-tekanan ini karena memang sudah ada. Iran hanya perlu menjaga agar pembicaraan tetap berlangsung cukup lama sampai tekanan-tekanan itu bekerja. Apa saja tekanan-tekanan itu? Yang pertama, harga bensin. Trump mencalonkan diri pada tahun 2024 dengan janji harga bensin di bawah $2 per galon dalam waktu 12 bulan. Harga bensin saat ini rata-rata di atas $4. Di Michigan, harganya melonjak 72 sen hanya dalam 1 minggu. Di Ohio, lebih dari 60 sen. Ini adalah negara bagian penentu, ada pemilihan Senat bulan November ini. Dan jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 8 dari 10 orang Amerika mengatakan bahwa harga bensin membebani anggaran rumah tangga mereka. Mayoritas menyalahkan Trump secara pribadi. Partai Demokrat memimpin jajak pendapat Kongres dengan selisih 10 poin. Terakhir kali Partai Demokrat memiliki keunggulan sebesar itu menjelang pemilu paruh waktu adalah tahun 2006. Harga bensin adalah metrik ekonomi yang paling terasa dan paling terlihat dalam politik Amerika. Setiap pemilih melihatnya setiap hari, 2 kali sehari, di papan tanda setinggi mata. Dan selat yang ditutup itu adalah penyebab langsungnya. Kesepakatan yang membuka kembali selat tersebut akan membuat harga minyak anjlok. Pasar melonjak 600 poin pada hari ketika Donald Trump mengatakan ada kemajuan besar. Oke? Jadi itu sedikit menjadi masalah baginya. Tekanan kedua, pemilu paruh waktu. Partai Republik menguasai DPR dan Senat, yang berarti mereka bisa meloloskan keputusan-keputusan. Pemilu paruh waktu hampir selalu menjadi referendum terhadap partai yang sedang berkuasa. Perang yang tidak populer dengan harga bensin yang naik 6 bulan sebelum November adalah skenario mimpi buruk bagi setiap anggota Partai Republik yang mencalonkan diri di kursi yang persaingannya ketat. Anggota Partai Republik di Kongres dilaporkan telah membicarakan hal ini secara langsung dengan Trump. Perhitungan politiknya sangat jelas. Kesepakatan yang mengakhiri perang dan menurunkan harga bensin sebelum hari pemilu sangat berharga bagi partai, bahkan mungkin untuk menguasai DPR itu sendiri. Jadi, tekanannya semakin meningkat ke arah itu. Yang membawa kita ke tekanan ketiga, yaitu warisannya. Seluruh identitas politik Trump dibangun di atas citra sebagai pembuat kesepakatan yang bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai orang lain. Kesepakatan yang mengakhiri perang Iran, membuka kembali selat, menurunkan harga bensin, dan menetralkan ancaman nuklir, menurut versinya, akan menjadi pencapaian diplomatik terbesar dari presiden manapun dalam sejarah. Itu adalah daya tarik yang nyata, tidak sinis untuk mengakuinya. Hal itu memengaruhi bagaimana dia menangkap sinyal dari pihak lain.
Ketika para mediator mengatakan ada kemajuan signifikan, Trump memang ingin itu benar, dan dia berkepentingan agar semua itu benar. Dan selain semua ini, sangat mungkin bahwa beberapa informasi yang dia terima dari para penasihatnya agak menyesatkan. Witkoff. Tapi teman-teman, semuanya belum hilang. Karena mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Iran saat ini. Iran sedang memberi sinyal terbuka untuk mencapai kesepakatan. Pesan-pesan disampaikan melalui mediator Pakistan. Sebuah kerangka kerja 14 poin sedang didiskusikan. Iran sedang meninjau proposal-proposal tersebut. Kemajuan sedang dicapai. Sementara itu, garis merah Iran tidak bergeser 1 sentimeter pun. Pengayaan uranium tidak bisa dinegosiasikan. Persediaan Iran tetap berada di dalam negeri. IRGC baru saja mengumumkan aturan pungutan baru untuk kapal-kapal di selat, yang berarti Iran memperlakukan jalur air tersebut sebagai wilayah kedaulatannya sendiri. Ketua Parlemen Iran secara terbuka mengejek diplomasi Amerika di media sosial. Para mediator mengumumkan adanya kemajuan yang semuanya omong kosong. Iran justru menunjukkan sikap menantang. Kedua hal itu terjadi secara bersamaan, dan keduanya tidak saling bertentangan, karena yang satu ditujukan untuk konsumsi barat, dan yang lainnya untuk konsumsi dalam negeri. Inilah triknya. Inilah yang diinginkan Iran. Begini, Iran punya strategi yang sangat sederhana, yaitu menarik diri dan menunda negosiasi untuk mengulur waktu. Tapi ini hal yang menarik karena saat ini, waktu mungkin sebenarnya tidak berpihak pada mereka jika blokade-blokade ini terus berlanjut. Itulah sebabnya mereka meningkatkan tekanan, menaikkan tekanannya terhadap Trump untuk menarik diri dari semuanya dan menandatangani kesepakatan. Ada cetak biru tentang bagaimana Iran mencoba mendorong kesepakatannya. Dan itu sudah sama selama 25 tahun terakhir. Mungkin kami akan membuat satu episode tentang ini. Beritahu kami di kolom komentar di bawah jika kamu ingin kami melakukannya. Tapi Iran sebenarnya tidak benar-benar tertarik untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Mereka ingin mendapatkan sebanyak mungkin dari ini, agar bisa terus membangun kemampuan nuklir mereka, agar sanksi dicabut, dan sebagainya. Dan terus membangun diri mereka sebagai entitas teroris. Amerika tentu saja tidak tertarik dengan itu. Tapi secara keseluruhan kita melihat banyak komplikasi di bidang ini. Sekarang, apakah mungkin semua ini, semua ketakutan bahwa mungkin Trump akan menarik diri hanyalah untuk memungkinkan serangan Trump-Netanyahu yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran ketika mereka tidak menduganya? Ya, sangat mungkin. Soal semua negosiasi ini, anggapan itu tidak benar. Garis merah Iran tidak bergeser 1 sentimeter pun, dan pada akhirnya semuanya akan kembali ke pengayaan. Mereka tidak mau melepaskan uranium itu. Dan itu adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan Amerika. Jadi kita harus melihat siapa yang akan mengalah. Para mediator mengumumkan adanya kemajuan, dan Iran mengumumkan perlawanan. Dan kedua hal itu terjadi secara bersamaan dan sangat bertentangan. Tapi kenapa? Nah, yang satu ditujukan untuk konsumsi barat, dan yang lainnya lebih berkaitan dengan rencana Republik Islam, karena inilah triknya. Inilah persis seperti yang terjadi pada tahun 2003, persis seperti tahun 2013, persis seperti tahun 2021, semua negosiasi sebelumnya. Mereka tidak membutuhkan pembicaraan itu untuk berhasil. Mereka hanya butuh itu berlangsung cukup lama. Tapi untuk pertama kalinya, Iran benar-benar butuh ini berjalan sedikit lebih cepat, karena tangki penyimpanan minyak itu tidak akan terisi kembali. Agar sumur-sumur itu tidak ditutup, mereka butuh solusi. Untuk blokade, senjata pertama dalam 46 tahun yang benar-benar menciptakan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki harus dicabut sebagai bagian dari kesepakatan sebelum kerusakan itu terjadi. Itu adalah prioritas besar. Jadi jika kesepakatan ditandatangani, blokade berakhir. Minyak Iran mengalir, IRGC mendapatkan kembali pendapatannya, sumur-sumur tidak ditutup. Kerugian tahunan permanen sebesar 9 hingga 15 miliar dolar tidak terjadi. Iran tidak membutuhkan kesepakatan besar. Mereka hanya butuh blokade dicabut sebelum tangki-tangki penuh. Saya sudah bilang bahwa percakapan ini akan jujur. Jadi, inilah kenyataannya. Kasus kali ini sedikit berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Blokade itu bukan sanksi dan tidak bisa diakali. Ini menciptakan kerusakan fisik yang berpotensi permanen pada infrastruktur energi Iran. Kerusakan yang tidak akan sembuh meski ada kesepakatan. Kelompok-kelompok proksi itu sudah hilang. Hizbullah sudah melemah. Hamas sudah hancur. Houthi hanya bayangan dari sebelumnya. Iran benar-benar sendirian, dengan cara yang belum pernah terjadi sejak tahun 1980-an. Komunitas intelijen Israel, yang sangat memahami rezim tersebut, mengatakan bahwa perhitungannya sudah berubah. Trik ini selalu berhasil sebelumnya. Trik untuk mendorong negosiasi selama mungkin, karena Iran bisa bertahan dari tekanan dan mampu bertahan lebih lama daripada kemauan politik pihak lain. Namun untuk pertama kalinya, ada analisis serius bahwa Iran tidak bisa bertahan dari tekanan khusus ini cukup lama untuk bertahan lebih lama dari apapun. Dan inilah mengapa masalah terkait Arab Saudi menjadi sangat buruk, dan juga alasan mengapa Iran menyerang negara-negara Teluk serta Israel. Karena mereka tahu bahwa negara-negara Teluk inilah yang menjadi penopang yang mungkin benar-benar bisa membuat mereka bertahan. Iran telah bertahan dari hal-hal yang dulu orang bilang tidak mungkin bisa mereka lalui.
Perang Iran-Irak menewaskan ratusan ribu rakyatnya, dan mereka tetap bertahan. Gerakan hijau membawa jutaan orang ke jalanan, dan mereka tetap bertahan. Protes Machiamini, salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah negara itu, menewaskan ratusan demonstran, dan rezimnya tetap bertahan karena mereka sangat ahli dalam melindungi aparat keamanannya dari penderitaan rakyat lainnya. Tapi mereka hanya bisa melakukan itu dengan uang. Dan blokade hanya akan menentukan jika tetap dipertahankan. Mempertahankannya membutuhkan kemauan politik. Kemauan politik dalam sebuah demokrasi selalu terbatas. Harga bensin, pemilu paruh waktu, presiden yang menginginkan kesepakatan warisannya, para negosiator yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka negosiasikan. Ini bukan variabel kecil. Inilah tuas-tuas yang benar-benar diketahui cara memainkannya oleh Iran. Jadi, inilah yang perlu kita perhatikan. Perhatikan di mana angka penyimpanan minyak mulai keluar. Ketika tangki-tangki itu mencapai kapasitas, fase yang bisa dibalik akan dimulai, dan urgensi Iran akan menjadi tak terbantahkan. Kamu juga perlu memperhatikan apakah Project Freedom dimulai kembali. Arab Saudi dan Kuwait dikabarkan telah memulihkan akses pangkalan Amerika Serikat. Jika operasi itu kembali berjalan, dan jika negara-negara Teluk benar-benar diajak berkonsultasi kali ini, skenario tekanan satu arah akan menjadi nyata lagi. Perhatikan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Iran, bukan apa yang dikatakan para mediator tentang suasananya. Jika pengayaan masih tidak bisa dinegosiasikan, jika persediaan Iran tetap ada, jika IRGC terus mengumumkan aturan baru untuk selat, kesepakatan masih jauh. Mereka hanya sedang menjalankan triknya. Dan perhatikan waktunya, karena untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, waktu tidak hanya berjalan melawan barat. Pertanyaannya adalah apakah semua orang bisa bertahan cukup lama untuk membiarkan waktu itu berjalan? Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini bukan sekedar cerita tentang orang baik dan orang jahat dalam arti yang sederhana. Ini adalah kisah tentang rezim yang sangat ahli dalam satu hal, yaitu bertahan hidup, dan sekumpulan pemerintahan demokratis yang secara struktural dirugikan dalam satu hal yang bisa menghentikannya. Kesabaran, karena mereka harus memenangkan pemilu paruh waktu. Iran bukanlah negara bodoh. Mereka melakukan persis seperti yang selalu mereka lakukan, dengan ketepatan hasil latihan selama 46 tahun. Ketika kamu memahami itu, kamu tidak lagi terkejut dengan berita utama. Kamu mulai membacanya dengan cara yang berbeda. Iran memberi sinyal terbuka untuk kesepakatan. Tekanannya semakin terasa. Para mediator mengumumkan kemajuan signifikan. Siasat itu sedang berjalan. Trump optimis. Kesepakatan bisa tercapai dalam beberapa hari. Sekarang yang penting adalah waktu. Pola ini bisa dipatahkan. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa rezim seperti ini pada akhirnya akan runtuh, bukan karena pihak luar menginginkannya, tetapi karena kontradiksi internal menjadi tidak dapat didamaikan. Para pria bersenjata berhenti percaya, uang pun habis. Rasa takut yang menyatukan semuanya mulai kehilangan cengkeramannya. Apakah ini akan terjadi pada tahun 2026 tergantung pada satu hal. Apakah blokade bertahan cukup lama hingga perhitungannya menjadi mustahil? Apakah negara-negara barat berhenti berharap Iran menjadi pihak yang masuk akal, tetapi menghadapi kenyataan siapa mereka sebenarnya dan tidak mundur atau menyerah? Israel dan Amerika Serikat telah terbukti sangat tepat dalam beberapa bulan terakhir, melakukan kejutan-kejutan yang sangat mengguncang Iran ketika tidak ada yang menduganya. Namun, titik lemah terus muncul. Amerika Serikat memiliki kebutuhan lain yang lebih penting daripada ini. Jadi, ini sebenarnya bukan lagi pertanyaan militer. Ini adalah pertanyaan politik. Dan politik yang berantakan, penuh tekanan, dan dipengaruhi pemilu paruh waktu adalah bidang di mana Iran selalu menang sebelumnya. Namun, tetap saja, Trump selalu punya kejutan lain. Apakah semua ini hanya tipu muslihat untuk pukulan terakhir yang benar-benar mengakhiri mereka? Perhatikan baik-baik, karena inilah momennya. Untuk merangkum semuanya. Semua yang baru saja kita bicarakan, inilah yang sedang terjadi. Project Freedom, yang membuka selat secara bersamaan dengan blokade minyak. Jika dibiarkan berlanjut, sebenarnya akan menghentikan Iran untuk bisa bertahan hidup. Karena mereka tidak hanya akan kehilangan minyak mereka dalam jangka panjang, yang selama ini mendanai terorisme di mana-mana, tetapi mereka juga kehilangan kemampuan untuk membayar orang-orang di dalam negeri mereka, yang selama ini melindungi mereka. Dan itu memungkinkan rakyat Iran untuk melawan Republik Islam Iran. Jadi, kembali ke pertanyaan yang kita mulai tadi, apakah Republik Islam Iran berpotensi tumbang? Ya, sangat mungkin. Karena jika blokade terus berlanjut dan mereka kehilangan minyak mereka, maka mereka berpotensi berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa membayar orang-orang yang menindas rakyat Iran. Tapi mereka sudah memperkirakan hal ini, dan mereka tahu bahwa ini bisa saja terjadi. Jadi, mereka menggunakan sedikit pengaruh yang mereka miliki, dengan memahami bahwa negara-negara Teluk bisa memberi tekanan pada Trump, sesuatu yang sudah sering kita lihat berulang kali. Mereka terus menyerang mereka, membuat situasi ini menjadi sangat-sangat bermasalah. Jika Project Freedom dan blokade terus berlanjut, aliran minyak akan terhenti dan minyak tidak lagi mengalir dari Iran, yang berarti ekonomi menjadi stabil, dan mungkin untuk pertama kalinya, kita benar-benar bisa mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Karena permainan mereka itu sederhana, terus bernegosiasi, terus menunda-nunda, supaya mereka bisa terus mengulur waktu dan membangun kembali kemampuan nuklir mereka. Semuanya bermuara pada satu hal ini, dan sekarang kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Saya Iraka, dan sampai jumpa di lain waktu.